Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Elva dari kelas TRI 2C dengan NPM 24782097. Pada video kali ini saya akan melaksanakan video hands-on pada lab 16.4.6 paket tracer tentang configure secure password and SSH. Jadi pada lab ini tersedia topologi dan 3 device yang berbeda, yaitu PCA, switch SW1 dan RTA router. Jadi di sini juga tersedia addressing table dan skenario, yaitu the network administrator has asked you to prepare RTA and SW1 for deployment, yaitu administrator jaringan meminta Anda untuk menyiapkan RTA dan SW1 untuk penerapan. Nah, before they can be connect to the network, security measure must be enabled. Jadi sebelum perangkat tersebut dapat dihubungkan ke jaringan, langkah-langkah keamanan harus diaktifkan. Langsung saja pada instruksi yang pertama, yaitu step 1. Step 1, configure basic security on the router. Jadi kita akan mengkonfigurasi yang A, kita akan mengkonfigurasi IP address dari PCA 1 dengan menyesuaikan dengan addressing table. Oke, artinya langsung di sini IP configuration. Nah, pada PCA yaitu 172.16.1.10. Lalu subnet masknya 255.0. Default gateway-nya 172.16.1.1. Oke. Kita close. Oke, selanjutnya yang B, console into RTA from the terminal on PCA. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi RTA lewat terminal PCA. Ya, kita pilih terminal, klik OK. Nah, di sini kita masukkan perintah enable, lalu config. Nah, di sini yang poin C yaitu configure the hostname as RTA. Jadi kita akan mengganti hostname-nya menjadi RTA. Hostname RTA. Oke. Nah, selanjutnya di sini yang poin D, configure IP addressing on RTA and enable in the interface. Jadi kita akan mengkonfigurasi IP dari device RTA. Jadi interface-nya yaitu interface giga 0/0, lalu IP address-nya di sini 172.16.1.1 dan subnet-nya jangan lupa 255 sekian. Lalu no shutdown. Selanjutnya poin E, encrypt all plain text password. Jadi kita masukkan perintah service service password. Kita copy aja deh. Selanjutnya kita yang poin F yaitu set minimum password alike to 10. Jadi kita akan mengatur password dengan minimal 10 karakter. Ya, 10 karakter. Oke, di sini kita copy lagi ini. Oke. Selanjutnya yang poin G, set a strong secret password of your causing a note. Catatan, password that you will remember or you will need to reset the activity if you are locked off the device. Oke, kita masukkan perintah service password encryption lagi. Oke, selanjutnya G udah. Selanjutnya poin H yaitu disable DNS lookup. Nah, dengan memasukkan kita akan mendisablekan
DNS lookup-nya. Lalu kita masukkan perintah no IP domain lookup. Oke, sudah. Selanjutnya yang poin I, set the domain name to ssa.com. Oke, kita masukkan perintah ini. Copy. Oke, selesai. Jadi gunanya pada IP domain names CNI itu adalah digunakan untuk mengatur nama domain pada router ataupun switch di Cisco ini. Lalu oke, lanjut. Point J, create a user accusing with a strong encrypted password. Jadi kita akan memasukkan password, username dan passwordnya. Terserah kita sini. Username-nya saya memakai nama saya sendiri yaitu Yuri L, dan secretnya di sini jaringan YRL. Oke, di sini. Oke, sudah. YRL secret jaringan YRL. Oke, poin J sudah. Selanjutnya poin K yaitu generate 1024 bit RSA key. Jadi kita masukkan perintah crypto key RSA. Enter. Lalu di sini how many bit in the modules. Jadi di sini kita masukkan 124 bit, yaitu ini. Kita sesuaikan dengan instruksinya. Enter. Lalu di sini kita poin L yaitu block anyone for 3 minutes who fail to log in after 4 attempt within a 2-minute period. Oke, di sini kita memasukkan login block for 180 attempt within 120. Oke. Jadi gunanya dari perintah ini adalah ini. Nah, digunakan untuk mengaktifkan perlindungan brute force login pada router ataupun switch di Cisco gitu. Jadi 180 ini adalah Cisco akan memblokir login selama 180 menit atau 3 jam. Tempat within 120 ini jika terjadi gagal 4 kali, maka percobaan login gagal dalam waktu 120 detik. Oke. Kita enter, kita close ini minimalis. Oke, selanjutnya poin M yaitu configure all PTY lines for SSH access and use the local user profiles for authentication. Jadi di sini kita masukkan perintah line PTY 04. Selanjutnya transport input SSH, lalu login lokal. Oke, di sini poin M udah. Selanjutnya poin M yaitu set the X mode timeout to 6 minute on the PTY lines. Itu kita masukkan X6 timeout 6. Ini apa sih tadi? Nah, ini artinya itu digunakan untuk mengatur sebuah idle atau diam maksimal pada sesi konsol atau PTY atau telnet /SSH. Jadi sebelum sesi tersebut dia akan otomatis log out. Selanjutnya kita yang terakhir yaitu save the configuration NVRAM. Nah, di sini kita akan keluar atau mundur satu langkah dari line, exit, lalu exit lagi.
Di sini kita masukkan perintah copy running startup. Oke. Di sini sudah selesai, maka kita cek dulu resultnya apakah ada yang terjadi kesalahan. Enable secretnya apakah ada yang salah. Oke, kita cek secretnya ada yang salah ya. Nih, username URL secret jaringan URL. Kita cek dulu. Service password security service enable. Oh, di sini saya lupa memasukkan enable passwordnya, itu kita timpa aja ya, config t. Nah, di sini kita masukkan enable secret jaringan YRL. Oke. Nah, di sini kompleksitasnya sudah 51%. Oke, di sini tadi saya lupa memberi enable secretnya. Nah, di sini juga sudah tercentang semua untuk device untuk konfigurasi RTA-nya. Oke, untuk PCA sudah selesai. Selanjutnya yaitu poin P, yaitu access the command prompt on the desktop of PCA to enable and SSH connection to RTA. Jadi di sini kita keluar dari terminal langsung ke command prompt. Nah, di sini kita masukkan perintah SSH/tanda tanya. Oke. Di sini juga sudah ada informasi yaitu username, yaitu masukkan SSH-L username at target. Oke. Di sini kita masukkan SSH-L username kita tadi URL dan IP RTA 172.16.1.1. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini, mengeluarkan password atau perintah password. Jadi password yang kita buat tadi yaitu jaringan YRL. Nah, di sini maka tampilannya akan seperti ini jika berhasil memasukkan passwordnya. Lalu di sini kita coba enak. Passwordnya di sini kita masukkan lagi jaringan YRL. Nah, di sini sudah bisa ya, config t. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Oke. Jadi untuk step yang pertama ini sudah selesai. Selanjutnya kita ke step yang kedua, yaitu configure basic security. Security on the suite. Oke. Ini kita sudah selesai. Lanjut ke SW2. Configure. Oke. Ini kita konfigurasi lagi, masukkan perintah enable, lalu config t. Lalu di sini kita akan poin B, yaitu configure the hostname as SW1. Jadi kita masukkan hostname SW1. Nah, selanjutnya poin D, yaitu configure default gateway. Poin C, itu configure IP address on SW1 VLAN and enable the interface. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi IP address dari SW1 ini dan menyesuaikan dengan addressing table. Jadi di sini kita interface-nya yaitu VLAN 1 dan IP address sampai smash, dan kita memasukkan default gateway juga nanti. Lalu interface VLAN 1. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 172.16.1.2.
2, subnetnya juga 255.25.0. Di sini juga selanjutnya configure the default gateway address. Jadi kita sudah dulu ya. Lalu IP default gateway itu 172.168.1.1. Bener nggak? Bener ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini untuk poin D sudah configure default gateway address, sudah selesai. Selanjutnya yang poin E yaitu disable all Unicef switch ports. Jadi kita akan memasukkan perintah interface rank f0/2 sampai 24, G 0/2. Jadi artinya di sini yaitu digunakan untuk mengkonfigurasi banyaknya interface secara bersamaan dalam satu baris perintah gitu. Jadi kita masukkan perintah interface rank ini, kita copy aja guys. Lalu di sini masukkan perintah shutdown. Nah, di sini tampilannya seperti ini, down dari pas Ethernet 2 sampai pas Ethernet 24, dan juga ada giga/0/2. Oke, untuk poin E udah selesai. Selanjutnya poin F yaitu encrypt all plain text password. Jadi kita di sini masukkan perintah service password. Berarti ini keluar dulu guys. Kita keluar dari range. Jadi kita service password encryption. Oke. Ya, selanjutnya di sini yang poin G yaitu set a strong secret password of your choosing. Jadi di sini kita masukkan password. Nah, di sini saya menggunakan password kelas aja, secret kelas. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya poin H yaitu disable DNS lookup. Jadi masukkan perintah no IP domain lookup. Oke. Selanjutnya yang I, set the domain name to ccni.com. Jadi kita masukkan perintah IP domain name ccna.com. Sudah selesai. Selanjutnya yang poin J itu create a user of your choosing with a strong encrypted password. Jadi kita akan memasukkan ini gimana ya? Nah, ini kita masukkan perintah ini ya. Aja. Oke, kita copy paste. Nah, masukkan bitnya yaitu 1024, ya kan, 1024 bit generate 1024 bit RSA key. Oke, selesai. Selanjutnya yang L, configure all PT ya lines for SSH access and use the local use profile authentication. Jadi di sini kita masukkan perintah masih yang J, secret of your. Oke, di sini kita masukkan username-nya dulu. Secret jaringan YRL.
Di sini sudah bisa, udah enable. Lanjut ke nih, configure all PTY lines for SSH. Jadi kita masukkan perintah line PTY 015. Selanjutnya transport input SSH. Lalu login lokal. Selanjutnya di sini yang M, yaitu set the exact mode timeout to 6 minutes on all PTY lines. Jadi kita masukkan perintah exact timeout 6. Oke, di sini sudah selesai. Lalu N. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu save the configuration to npram. Jadi kita masukkan perintah copy running startup config. Oke, kita cek dulu untuk cek resultnya 97. Default gateway-nya belum. SV1. Kita cek dulu di atas, kayaknya udah. Oh iya guys, ini udah kok. Kita masukkan IP gateway-nya aja dulu. IP default gateway 172.116.1.1. Salah kah? Di default gateway kita cek dulu. Kita masukkan, coba interface tampilan 1. Lalu IP default 172.16.1.1. Oke. Nah, di sini juga terlihat bahwa complexionnya sudah 100%. Jadi kita cek result lagi. Kita close. Nah, jadi di sini juga pada assessment item, di sini juga sudah tercentang semua untuk perangkat yang telah dikonfigurasi. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya untuk lab ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.